Basuki Cahayapurnama alias Ahok mulanya terlihat semangat ingin spill mengenai kasus korupsi pengadaan minyak mentah di anak perusahaan Pertamina. Tapi belakangan mantan komisaris utama Pertamina itu malah mengaku terkaget-kaget. Ketika diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung, Ahok mengaku data Kejaksaan Agung lebih banyak daripada yang ia tahu. Kamis petang sekira jam 18:25, Ahok keluar dari gedung Kejaksaan Agung dan awak media pun tidak sabar mendengarkan keterangannya. Sebab sejak Kejagung menahan sejumlah tersangka korupsi pengadaan minyak di anak perusahaan Pertamina, pria bernama asli Basuki Cahayapurnama ini sesumbar tahu banyak soal itu. Namun harapan para jurnalis yang sudah 11 jam menunggu Ahok diperiksa pupus sudah. Mantan komisaris Pertamina ini malahan mengaku terkaget-kaget karena Kejagung punya data lebih banyak daripada yang dimilikinya. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Mungkin soal pengoplosan atau pengadaan beda itu ada Enggak. yang baru. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Sebelumnya Ahok mengaku punya data dan catatan rapat selama ia menjabat komisaris utama Pertamina dari 2019 hingga 2024 yang bisa menguak kasus ini seterang-terangnya. Pemeriksaan Ahok berkaitan dengan perannya sebagai komut Pertamina dalam mengawasi ekspor impor minyak mentah. Lantas kenapa Kejagung memeriksa Ahok terlebih dahulu dibandingkan jajaran direksi Pertamina? Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya. Ya semuanya itu didalami, sabar aja, ya semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikannya. Ya. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk diminta keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan, ya. Tapi itu bagian dari strategi penyidikan. Yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita. Pada saat yang sama juga dilakukan impor ya terhadap minyak mentah dan produk kilang. Kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti apa? Itu cukup nggak Pak? Ya ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu? Kejagung masih terus mengusut dugaan kong kali kong antara subholding Pertamina dengan pihak swasta untuk menghindari penawaran pemenuhan minyak mentah dan BBM dalam negeri. Kejaksaan menetapkan 9 tersangka, 6 diantaranya adalah pejabat subholding Pertamina dan 3 lainnya dari pihak swasta. Dalam kasus ini ditemukan modus markup hingga mengakali spesifikasi BBM Pertamax. Total kerugian kuasa negara akibat perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.